di jalan tuh total diem kayak langkah, suaranya tuh penggambarannya kayak langkah kaki aja yang kita dengar, cek becek gitu. Terus tahu-tahu nggak ada bercanda, nggak ada obrolan, nggak ada apa, tiba-tiba itu jam 9:30 kita nggak nyampe malam, dari maghrib kita jalan aja nggak nyampe, nggak ada pos yang kita lewatin. Ada satu, kita cuman berhenti karena posnya kan cuman penandaan gitu doang kan. Terus setelah pos itu tuh gue ngerasa kayak kemarin nggak lewat sini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur, bersama aku Anggun. Aku Ompe. Selamat datang di podcast Nutur Wengi. Oke, malam hari ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang berlatar tempat di sebuah gunung. Jadi ini tentang pendakian gunung yang dimana di sana terjadi gangguan-gangguan dan serangkaian peristiwa sampai membuat salah satu atau beberapa orang dari rombongan sampai histeris. Coba kita tanya langsung sama narasumbernya. Kini sudah hadir di studio. Selamat malam Erwan. Halo, selamat malam. Thank you ya Wan ya. Thank you udah datang. Oke. Wan, di gunung mana tuh? Itu di salah satu gunung di Jawa Barat. Kayaknya itu puncak tertinggi di Jawa Barat ya. Itu Gunung Ciremai. Oh, Ciremai. Ada di Kuningan. Wah. Itu bener tuh kejadiannya. Itu rombongan besar ya waktu Bener-bener, itu? rombongannya besar tapi kejadiannya tuh kita udah misah-misah gitu. Kejadiannya tuh pas kita udah pada turun sebenarnya. Tapi masih di kaki gunung. Udah mau sampai sampai pos. Oh, berarti masih di gunung ya? Masih Udah di mau gunung. sampai pos terakhir yang turun. Wow. Oh, justru pas baliknya. Pas balik Oke, menarik. Itu sampai histeris histeris. banget. Gua sih banget. Oke, menarik ya konco-konco. Jadi jangan kemana-mana nih ya. Kita akan lanjut detailnya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin sama konco-konco untuk yang belum subscribe, please banget untuk subscribe-nya dan like kalau kalian suka sama konten-konten kita. Karena itu merupakan BBM kita ya. Ya. Walaupun BBM naik nih. Jadi itu bahan bakar kita. Emang mahal sih bahan bakar Ya, tuh. betul. Gitu. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe dan like. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Monggo, Erwan, dilanjut. Dari awal, Erwan. Dari awal, oke. Jadi waktu itu 10 tahun yang lalu, tahun 2016 berarti ya. Jadi waktu itu gue baru masuk di kantor itu tuh, jadi karyawan baru. Waktu itu baru pertama kali masuk, gue kan suka naik gunung dari kuliah kan, dari zaman kuliah. Ternyata ketemu circle yang suka naik gunung juga di kantor itu. Waktu itu ada sedikit lah orangnya. Nah waktu itu naik gunung pertama gue di kantor itu tuh, kita ke Gunung Prau. Terus ya udah seru. Terus nggak ada kejadian apa-apa. Terus sampai akhirnya diagendakan lagi lah, karena keseruannya itu ternyata menular. Diagendain, ternyata banyak juga nih anak-anak gunung yang di kantor itu yang baru pada ngobrol. Bikinlah agenda besar. Waktu itu kita tujuannya ke Gunung Ciremai. Biasa orang-orang suka tantangan. Kita mau naklukin puncak tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Waktu itu sebelum bulan puasa kejadiannya. Jadi dikumpulin tuh siapa aja yang mau ikut. Ternyata melebihi ekspektasi. Yang mau ikut tuh banyak banget. Jadi di sana kan shifting juga kan kerjanya. Jadi nyocokin jadwal apa segala macam. Akhirnya ketemu tanggal, udah berangkat tuh. Waktu itu ditentuin tanggalnya sekitar 30 orang. 30 orang itu bukan dari kantor itu aja ternyata. Ada dari yang bawa temen dari luar, yang suka naik gunung juga. Ada yang udah pernah ke situ juga. Nah, di salah satu rombongan ini ada salah satu karyawan yang emang orang Kuningan. Jadi waktu itu kita berangkat, sebelum naik itu kita ngumpulnya di rumahnya dia. Karena rumahnya dia itu di
di dekat pos pendakian jalur yang mau kita tempuh ini. Dan konon katanya waktu itu dia aja yang orang situ nggak pernah dibolehin sama orang tuanya naik lewat jalur itu. Nama jalurnya Linggarjati. Jalur Linggarjati itu adalah jalur yang paling berat di pendakian Gunung Cermai karena dia naiknya dari 0 mdpl. Biasanya kan kita naik dulu nih baru mulai pendakian kan, masih bisa ditempuh pakai motor atau apalah, ojek. Iya kayaknya itu dari 0 mdpl deh. Jadi itu jalur paling berat lah kalau kita mau naik Gunung Cermai dari situ. Akhirnya karena ramean, kita mampir dulu ke rumah dia malam. Waktu itu nyewa mobil TNI kalau nggak salah gue, karena orangnya banyak banget kan. Terus nyampe sana malam, pagi-paginya tuh baru mulai pendakian tuh. Rapat satu rombongan tuh 30 orang rapat jalannya. Udah rapat. Nah itu tuh gue bisa dibilang gue pribadi adalah orang yang nggak prepare, nggak kayak biasanya. Jadi gue tuh gelisah tuh sebelum berangkat di kantor waktu ngumpulin keril, ngumpulin tenda apa segala macam tuh gue kayak apa yang kurang ya? Kayak terus gue beli sepatu baru lagi waktu itu, kayak gelisah aja. Kayak gelisahnya tuh bukan gelisah yang kayak excited gitu loh. Kayak wah, udah mulai perasaan gak enak terus nggak siap. Panik sih ya. Panik, kayak merasa nggak siap, kayaknya ini medannya berat deh. Gue kan waktu itu belum ACL nih, kayak masih nebak-nebak gitu. Terus gue tuh nggak pernah baca-baca cerita-cerita gunung yang mau gue naikin gitu. Akan ada tuh orang yang nyari, wah di gunung ini tuh ada kisah apa ya. Nah gue tuh gue menghindari. Padahal udah dikasih tahu kayak titik-titik ini tuh ada storynya gitu. Jadi waktu itu gue gelisah, akhirnya berangkat deh tuh. Pas berangkat juga ya udah nothing tulus aja deh jalan karena ramean kan. Pas nyampe pos 2 tuh, namanya pos apa ya kalau di Linggarjati itu, gue lupa. Itu ada satu orang tumbang karena fisik. Jadi dia harus terpaksa balik lagi, turun. Sementara bawaannya dia itu disatuin sama, nyampur sama bawaan yang lain. Jadi ada yang ngebawain. Jadi ada satu orang yang bawa 2 tas tuh dari pos 2. Nah itu kita jalan sampai ada namanya pos Kuburan Kuda kalau nggak salah. Nama posnya tuh Kuburan Kuda. Tuh kita makan pertama tuh di situ tuh, siang menjelang sore gitulah. Nah itu cuacanya mendung. Cuacanya lagi nggak bagus, lagi nggak ini buat naik gunung lah. Cuacanya mendung, terus kita makan. Nah dari situlah gue mulai merasakan keanehan-keanehan ini nih, yang nggak biasanya gue rasain. Terus jalan, akhirnya ketemu maghrib tuh, gue kayak mau meriang gitu, kayak gemeteran. Cuman gue mikirnya ya emang fisik aja, gue nggak mikir negatif. Gemeteran sampai akhirnya berhenti tuh gara-gara nungguin gue duduk. Sampai gue kan ini ya tidak berambut. Jadi suhu badan gue tuh panas, ketemu di cuaca yang dingin gitu kayak berasap gitu. Jadi bahan ceng-cengan gitu waktu itu, kayak wah anjir pala lu berasap. Gitu. Gue ingat banget tuh. Terus akhirnya naik sampai akhirnya di jam berapa ya? Jam 10:30 lah. Akhirnya mutusin buat ngecamp. Di situ, bikin bikin tendanya banyakan gitu karena 30 orang lebih kan. Terus ternyata medannya seberat itu. Lewat Linggarjati. Ternyata buat ke puncaknya tuh kayak masih berapa jam lagi ya estimasinya. Pokoknya kita tidur di situ tuh. Nah itu tuh gue pas tidur satu tenda berdua, itu gue langsung hilang karena gue merasa fisik gue nggak oke kan. Terus mereka kompak nih 1:30 malam ngebangunin, mulai jalannya tuh jam 2 buat ngelanjutin ke puncak ngejar sunrise. Nah mulai dari tempat ngecamp ini kita mulai jalan itu jam 2 malam lah, sampai akhirnya jam 3 nih. Jam 3 kita jalan set, masih rapet tuh, masih rame-rame. Kalau nggak salah dibagi 3 bagian deh, tapi rapet semua, beberapa orang. Nah itu ada yang nggak ikut,
ada yang milih stay di tenda, ada yang milih ikut karena emang dari pagi itu treknya udah berat. Jadi yang buat yang merasa mungkin dia nggak kuat atau capek atau ada yang udah pernah, dia lebih milih jagain tenda aja sama bikin masakan atau apalah. Nah, gue tuh milih ikut. Si kepala batu ini milih tetap jalan didampingin waktu itu karena beberapa teman gue ada yang paham gue lah, kayak wah lu fisik lu udah nggak oke apa segala macam, tapi gue milih ikut. Nah dari situ tuh gue jalannya sama yang beberapa orang cewek. Nah itu tuh pas udah mau subuh gitu, gue udah mulai treknya tuh yang udah nggak ketemu kepala tuh, maksudnya udah yang naik. Iya parah. Terus udah agak terangan, udah mulai egois tuh, udah ada yang ambisius apa segala macem. Akhirnya gue sisa bertiga waktu itu, bertiga sama teman gue sampai terang. Sebelum terang kayak pagi gitu, gue udah ngerasa kayak inilah, kayak apa, kayak ada yang ngikutin gitu. Cuman gue nggak melihat, kayak berasa ada yang setiap gue jalan tuh kayak di sebelah kanan ada yang jalan juga kayak gitu. Terus akhirnya positive thinking aja lah, terang. Sampai terang pun itu masih jalannya jauh ternyata. Terus nyampe jam berapa ya, udah mau jam 12 gitu, akhirnya memutuskan buat udahan di tempat gue terakhir berhenti, karena yang rombongan gue itu yang duluan udah ada yang turun lagi. Dia udah nyampe puncak, terus dia bilang gak ada apa-apa, kabut. Terus cuacanya udah mulai hujan. Jadi pas lagi capek-capeknya, pas mutusin buat balik lagi, itu gue duduk dulu tuh lama, sekitar 1 jam lah. Kayak tuh kan gagal gue, nggak nyampe puncak, kayak ada rasa apa ya, kayak sia-sia nih perjalanan gue gitu. Terus gue pas duduk di situ tuh udah mulai ngerasa kayak anginnya kenceng apa segala macam. Terus gue buang air, juga ngerasa kayak apa sih, kayak lu kalau nonton film Pencarian Terakhir ada scene yang anginnya kenceng tuh di gubuk-gubuknya. Nah itu rasanya kayak gitu tuh. Cuman gue bertiga waktu itu, dilewatin banyak orang, kayak udah mas cuacanya nggak bagus. Akhirnya turun lah, turun, nyampe di tenda yang rame-rame itu lagi sore, udah jam 4 lah, sekitar jam 4. Nah ini habis itu kita makan rame-rame, akhirnya mutusin buat turun lagi karena itu udah hari Minggu, Seninnya tuh udah pada masuk kerja kan, jadi ngejar malam balik, nyampe Jakarta kerja lagi kayak gitu. Cuman gue waktu itu hari Seninnya libur, jadi pas rame-rame makan ini terus beres-beres tenda, turun itu orangnya komplit, masih komplit 30 orangan itu. Akhirnya turunnya kepecah. Nah ternyata gue ada di rombongan 8 orang terakhir ini. Kebagi 3. Banyak, kebaginya ada yang sendiri bahkan. Jadi pas pulang tuh udah egois aja. Udah masing-masing lah. Udah masing-masing. Ya gak ada yang salah juga sih, namanya udah biasa pada naik gunung kan. Nah gue tuh ada di bagian 8 terakhir ini, ada 2 orang cewek, kakak-kakak gue ini nih. Terus akhirnya kita jalan turun, set nggak ada, masih ketawa-tawa karena hujan licin, kita semua pakai jas hujan kan. Terus ada yang kepleset gitu, kita ketawain, terus kita nyanyi-nyanyi lah apa segala macem. Udah nih turun maghrib kita berhenti karena gerimis kan, gerimis. Terus maghrib kita berhenti karena lapar juga, buka makanan sisa tuh cemilan lah. Nah itu tuh jalurnya udah jalur setapak gitu, kayak penggambarannya gimana ya, muat 1 orang aja. Jadi kita duduk di kiri kanan. Gue ingat banget ada yang lewat 2 orang pakai jaket biru dua-duanya, jaket apalah mereknya waktu itu. Dia lewat tuh bilang permisi ya duluan. Terus ada lagi yang lewat sampai 3 kali. Akhirnya nah mulai dari sini, dari maghrib ini habislah energi kita buat bercanda ya kan. Di jalan tuh total diem kayak langkah, suaranya tuh penggambarannya kayak langkah kaki aja yang kita dengar, cek becek gitu.
Terus tahu-tahu nggak ada bercanda, nggak ada obrolan, nggak ada apa. Tiba-tiba itu jam 9:30 kita nggak nyampe malam. Dari maghrib kita jalan aja. Tapi nggak nyampe. Nggak ada pos yang kita lewatin. Ada satu. Kita cuman berhenti karena posnya kan cuman penandaan gitu doang kan. Terus setelah pos itu tuh gue ngerasa kayak kemarin nggak lewat sini dah. Oh. Gitu. Terus jalannya makin sempit. Akhirnya di jam 10-an lah. Di jam 10-an itu udah nggak ada suara tuh. Kita berhenti berapa kali. Kayak cuman buat fisik biar ini aja. Terus sama pikiran biar nggak kemana-mana, itu penting banget tuh. Terus akhirnya jalan lagi. Nah gue tuh ada di tengah. Jadi depan gue si kakak-kakak gue ini nih yang cewek, yang belakang gue nih si Kak S ini nih. Kita panggil aja Kak S ini, dia di belakang gue percis. Sementara di depan ada, di belakang juga ada. Waktu itu udah jalan, suasananya udah suara kaki aja. Suara kaki. Tiba-tiba kan pikiran kosong ya kalau kayak gitu ya. Gue ngerasa kayak sekejap gitu kayak ditiup di bagian kuping, di kuping kanan. Nah gue sama sekali nggak ngelihat apapun selama di situ, tapi gue banyak ngerasain kehadiran itulah. Pas ditiup tuh gue ya udah histeris aja, kayak Allah Akbar. Gue nangis, gue nunduk. Terus yang lain kaget dong, kayak apa nih. Sampai akhirnya gue agak lebay juga kali ya. Waktu itu gue bener-bener ketakutan karena itu adalah kejadian pertama gue selama gue naik gunung tuh, itu di Ciremai itu. Terus gue sampai diomelin sama yang depan kayak udah lu, kita lanjut jalan, udah diem, kata dia. Ternyata kejadiannya itu bukan cuma menimpa gue. Si KS ini yang di belakang gue ternyata dia yang melihat, gue nggak melihat gitu. Jadi dia juga histeris ternyata. Gue nggak tahu, gue mikirin diri gue sendiri aja kan, kayak gue nggak mau ngelihat, nggak mau buka mata. Gue pengen merinding, gue nggak mau buka mata. Sampai akhirnya udah jalan lagi. Pas jalan lagi mungkin yang lain curiga atau apa gitu. Jadi ternyata tuh kita disusulin dari bawah sama yang megang rombongan gue, plus sama orang-orang situ. Mereka tuh ternyata nyusulin. Tiba-tiba pokoknya gue ada di daerah yang udah bisa masuk WhatsApp tuh, karena itu tuh udah emang mau di bawah. Terus jemput aja ke atas sambil naik. Yang naik tuh ada 4 atau 5 orang gitu. Temen gue 2 orang, sampai sama orang situ 3 orang. Pas abis kejadian itu udah tuh gue masih nangis. Terus duduk, ini gimana nih? Ya udah jalan terus. Pas ketemu, nah ini kan ketemu akhirnya. Udah saya, yang orang situnya bilang udah saya duga ketemunya di sini, kata dia gitu. Nah itu kan apa nih? Udah ternyata si teman gue itu yang cewek, si KS ini digendong lah sama teman gue yang jemput. Digendong, udah tasnya dibawain, kita udah pada capek apa segala macam. Udah hampir tengah malam juga kan. Turun, nggak jauh dari situ ternyata udah warung pos. Udah kelihatan tuh pas kita jalan dikit lagi. Gila ya, kayak gue jalan jauh banget nih dari tadi. Gak nyampe deket. Dan yang lain tuh pas gue nyampe bawah udah siap buat pulang, udah pada mandi, udah pada rapi-rapi gitu. Jadi gue di warung itu gue diminumin teh dulu, di jajan-jajan lah, kayak nenangin dulu. Terus ada orang yang nanya, "Mas, tadi lihat temen saya nggak? Dia 2 orang pakai jaket biru gitu, sama kerilnya ini, gue lupa kerilnya apa gitu dia nyebutin. Oh, itu yang maghrib ngelewatin kita, yang ngelewatin gue. Berarti dia belum sampai. Gue nggak tahu dia kemana. Padahal duluan dia. Dia jadi temennya nanya gitu, iya dia belum nyampe bawah. Nah, berdua tuh dia. Gue nggak tahu kemana. Jadi waktu itu abis makan segala macam dia cuma nanya, oh nggak tahu. Tadi sih ngelewatin, cuman belum sampai ya. Iya, wah,
gue juga nggak mau cerita aneh-aneh kan di situ. Kata teman gue kan kalau misalnya ini gak usah cerita-cerita lah, cerita di bawah aja. Mungkin dia minta bantuan juga sama orang situ kan. Terus udah gue akhirnya balik ke rumah si kawan gue yang orang situ ini. Yang lain udah pada siap-siap pulang, udah mandi, udah makan. Gue doang tuh masih kucel kayak ya udah gue mandi beres-beres buru-buru. Akhirnya kita pulang ke Jakarta. Senin subuh itu jam 5 kita baru nyampe kantor. Si mobil rombongan gue ini ada yang langsung kantor, ada yang mandi di kantor. Kebetulan gue off waktu itu. Gue off tuh Senin Selasa kalau nggak salah. Udah tuh gue pulang, gue ketakutan kan kayak wah gue bawa apa nih ke rumah nih. Sementara kejadian itu kan yang gue merasa gue ditiup itu kan menimpanya di gue kan. Udah gue nggak ngobrol sama anak-anak. Hari Selasa sore itu gue dapat kabar dari teman gue kalau si KS ini kesurupan di kantor. Kesurupan, dia histeris dari atas. Dia kan di lantai 2 kan, dari atas sampai bawah. Katanya ada orang pinter, ada orang bagian ini yang bisa ngeluarin lah. Akhirnya di apa segala macem, akhirnya keluar sama dia, dibuang ke dekat kantor apa kemana. Kantor gue kan dulu di Taman Mini, emang suasananya juga horor sih. Ya udah, terus gue dikasih tahu sama teman gue, Nyong lu nggak kenapa-napa? Enggak, kenapa emang? Ini si KS ini di kantor begini. Wah, nggak tahu tuh gue. Terus gue langsung bilang, enggak, gue nggak tahu apa-apa, gue juga nggak ngerasain apa-apa. Iya, dia di kantor gini. Wah, gue jadi takut tuh waktu itu. Ternyata waktu hari Rabunya gue masuk, dijelasin lah, diceritain kayak, oh ternyata lu tuh diikutin dari situ. Mungkin dari tempat sebelumnya dia juga lagi liburan kemana gitu. Gue kurang tahu, ke Malang atau kemana. Jadi itu kata yang ngeluarinnya itu tuh emang dia diikutin. Ternyata gue tahu ceritanya sampai situ. Jadi waktu dia masuk juga gue nanya-nanya kayak, iya tapi udah aman sampai sekarang. Gue juga nggak ngerasain yang gimana. Pokoknya gue cuma takut aja. Gue nggak pernah ngelihat, gue nggak pernah ditongolin. Jangan sampai sih. Yang gue rasain cuma pas di momen itu aja. Kalau ditanya takutnya sampai sekarang. Itu bikin gue kalau naik gunung lagi tuh jadi trauma. Oh iya. Sampai trauma. Jadi kayak gue mikirin kalau misalnya naik gunung, menghindari trek malam. Kalau bisa jalan pagi. Jadi gue bulan puasa tuh, itu kan sebelum bulan puasa kan kejadiannya. Pas bulan puasa gue coba buat ayo ada agenda naik gunung lagi nih habis lebaran. Gue naiklah ke perahu kan pendek kan, balik lagi gue ke perahu. Tapi gue sengaja pilih jalur yang jalannya malam. Jadi gue jalan jam 9, nyampe puncak setengah 12, lihat sunrise terus turun. Kayak gitu aja, nggak ada kejadian apa-apa, aman aja. Ceritanya lu ngetes nih ya? Iya, ngetes di trek yang pendek. Iya, kan orang juga bilang kenapa sih sebenarnya gunung-gunung di Jawa Barat itu lebih mistis daripada gunung-gunung yang ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah katanya. Terus dari mulai Simaksi atau apa itu, kalau lu naik gunung di Jawa Barat tuh agak ribet ngurusnya. Terus harganya juga agak mahal, nggak semurah kayak kita naik gunung di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Kalau misalnya naik gunung kayak misalnya naik gunung ke perahu deh, dulu tuh harganya cuman belasan ribu. Kalau Jawa Barat tuh puluhan sampai 50 nggak ya? Lupa gua era itu. Ya gitu, itu juga banyak yang bilang kayak iya Cerme, jalur Linggarjati khususnya emang sarangnya, sorry nih ya, kayak pesugihan gitu-gitu. Okay. Jadi setelah pulang dari situ gue baca-baca tuh misalnya sejarahnya kuburan kuda tuh ada apa aja. Baru mulai gue baca-baca tuh setelah kejadian itu. Terus kayak nggak kuat gitu bacanya, kayak udahlah. Jadi gue ngebaca nggak selesai gitu. Ya intinya Cerme horor. Horor banget. Simpulannya Cerme horor ya, kesimpulan lo ya. Simpulan gue. Jadi itu tadi ada satu adegan yang krusial ya buat gue. Berarti POV-nya tuh gini, lo ditiup, KS ngelihat yang niploh.
Dia ngelihat. Ya kan? Jadi Iya. gitu kan maksudnya. Sosoknya jadi tuh gitu gede kan? katanya, gede. Ya gede lah, cuman gua nggak ngerasa. Gua masih mikir di kayak apa ini, kayak angin aja ya, kayak fenomena alam lah gitu. Tapi mas cuma gua sih. Gitu. Kayak lu tau gak sih kayak ditip gitu, kayak dikagetin, kayak ngagetin temen aja. Gitu tiba-tiba. Emang lagi kosong sih pikirannya, kayak apa sih? Nggak nyampe-nyampe ya. Gitu, gue udah capek banget. Gitu. Menarik. Masih banyak sih pertanyaan yang masih bikin penasaran. Gue mungkin juga konco-konco di rumah. Mungkin justru Erwannya sendiri juga mungkin ada pertanyaan. Iya, Ada yang masih bikin lo penasaran kan? Iya, gue masih apa sih namanya? Masih gue percaya ya yang kayak gitu-gitu. Cuman nggak yang gue alamin, ngerti nggak? Kayak gue nggak nyangka aja gue ternyata ngalamin loh kayak gini. Gitu. Sementara seumur hidup gue nggak pernah ngelihat, gue nggak pernah ditongolin, digangguin. Mungkin itu sugesti kali ya buat gue. Tapi yang di Gunung Ciremai ini lo ngerasain real, kayak beneran. wah, apaan tuh ya? Gitu gue bertanya-tanya sampai sekarang sih. Kayak mau denial juga susah ya? berbeda Susah. karena lo merasakan ya. Iya. Dan itu kan dibilang kayak lu jalannya jumlah orangnya ganjil kali. Itu 8 men. Biasanya kan kalau gue denger cerita orang ya, kayak misalnya lu jalan bertiga tahu-tahu berempat gitu. Atau misalnya kayak temen gue cerita kok waktu itu gue naik Gunung Lawu, gue berdua doang tuh sama temen gue. Kayak cuman ada di satu momen gue ngeliat temen gue di depan tuh jadi ada 2, yang satu lurus, yang satu ke kiri. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh, cerita-cerita kayak gitu. Cuman yang di gunung yang gue alamin ini, yang di Ciremai, pas di Ciremai, ya yang seperti gue ceritain tadi, gue nggak nyangka aja gue ngalamin. Sampai sekarang gue nggak pernah ngalamin kejadian mistis lain selain yang terakhir di 10 tahun yang lalu itu. Nggak pernah. Oke, berarti lo masih ada rasa penasaran entah apa yang menggelitik lo ya. Kita Iya. tahan dulu karena bisa ditanyain di sesi selanjutnya. Oke? Boleh. Oke, konco-konco. Begitulah cerita yang udah dipaparin sama narasumber malam ini, Erwan. Jadi belum selesai, jangan kemana-mana karena akan dilanjutkan di sesi kedua yang akan dipandu langsung oleh Om P. Tunggu. Baik konco-konco, sekarang saatnya sesi pembacaan tarot. Erwan udah siap? Siap. Ada 2 pertanyaan rencana? 3 sih. 3? Iya. Oke. Pertanyaan pertama kita mulai. Pertanyaan pertama, yang kuping gue ditiup tuh, kayak gue merasa ditiup. Apakah itu benar gangguan mistis? Coba atau Atau hanya angin ya? Iya. Coba satu yang kartu. yang pertama itu. Ya. Oh langsung aja. Satu aja, satu dulu. Satu kita jawab ya, coba satu kartu. Oke. Lagi. Ambil lagi, Bang. Ambil lagi. Ambil lagi. Lagi. Nih, gua jelasin ya dari kartu ya. Nah, Siap. dari kartu ini dia menilai ya bahwa kalian itu datang mengganggu mereka dari awal ya. Ini awal nih. Jadi dari awal kedatangan kalian tuh bagi mereka kalian tuh mengganggu, mengusik mereka. Ya, mengusik mereka ya. Gitu. Jadi mereka berusaha untuk membuat kalian segera turun, tidak naik. Tuh. Mereka berusaha untuk supaya kalian semua itu tidak naik, gitu. Berusaha untuk segera turun, gitu. Ya.
Tiga, ini yang mengganggu kalian tuh nggak cuma satu, banyak. Ya, Oh iya. banyak. Ya, banyak sekali. Ya, yang di belakang mengikuti kalian, mengganggu kalian tuh banyak. Sebenarnya bukan mengganggu, tapi karena dia diganggu, akhirnya dia mengusir kalian. Gimana caranya untuk mereka turun? Makanya nggak sampai atas kan? Iya. Ada beberapa yang sampai atas, cuman yang tapi ngalamin nggak camp di atas. Karena Iya. cuaca buruk turun kan? Iya. Ya itu mereka mengganggu itu. Mereka sebisa mungkin kalian nggak sampai atas, gitu. warning juga ya. Segera turun gitu. Ya, intinya pertanyaan pertama itu apakah dia astral atau bukan, ya mereka astral. Karena ini jawaban cerita gitu. Cerita kedatangan kalian datang ke sana, mereka ngerasa terganggu. Mereka berusaha untuk supaya gimana mereka kalian tetap segera turun. Tidak sesuai rencana gitu, segera turun. Berarti kesimpulannya mereka astral. Oke. Ternyata. Iya. Ada ini nggak? Apa? Ini pembacaan dari kartu gue ya. Itu, dan lu juga ngerasakan kan kalau itu kayaknya nggak mungkin kalau tiupan angin ya. Sekenceng Sekencang sih, itu enggak, kan enggak. itu. Iya. Cuman berusaha buat jadi pertanyaan aja deh. Iya. Memang kuat lah karena itu banyak sekali. Karena Kuat. setelah itu sampai sekarang nggak pernah ngalamin lagi. Iya. Dan lo pun nggak pernah ngerasakan angin segitu kenceng ya gitu di Enggak. kuping lo kan? Enggak. Jadi pembacaan kartu gue tuh murni astral goib. Pertanyaan kedua, Pertanyaan kedua, apa sih energi astral ini yang mengganggu si KS ini? Kayak misalnya mengikuti dia ya sampai ke kantor, sampai akhirnya dia kesurupan, atau mungkin dia di kantor itu memang kesurupan dari yang di situ, di kantor. mungkin ya. Coba satu kartu deh. Jadi ini dari kartu saya jawab ya. Itu astral gunung. Setelah kalian pergi, mereka nggak ikut. Oh my god. Mereka tetap Stay. Ya. Mereka tetap stay. Jadi ini penggambarannya ya. Ini kalian nih, ini dia gitu. Ini yang jauh nih kalian, Iya. udah pulang. Ini dia. Oh ya. Dia tetap di situ, cuma ngeliatin aja gitu. Oh udah pulang, udah selesai. Dia nggak ikut ya. Jadi astral yang dia kesurupan itu murni astral, bukan dari yang gunung. Berarti yang ada di situ. Coba satu kartu Soalnya kejadiannya di kantor. beda beberapa hari doang. Lagi. Lagi deh. Terakhir. Nih. Lagi deh, terakhir deh. Terakhir, saya minta terakhir. Jadi gini, karena dia habis setelah kan dia tuh masuk orang yang peka ya. Nah, dia tuh masuk kategori orang yang peka sama hal-hal astral ya, peka sama hal dia. Jadi pada saat dia pulang ya, itu dia terbuka ya, terbuka ya. Jadi terbuka, gampang masuk gitu. Gimana sih gampang masuk? Terbuka, gampang masuk. Dan itu astralnya astral dari yang masuk ya, itu dari kantor. Bukan yang ngikut. Bukan. Nggak ada yang ikut. Bukan, dari kantor. Dari dia, ini kan gambaran dia mencari uang, mencari perempuan banyak uang ya. Dia tempat bekerja. Ini juga sama uang, ya. Ini juga uang. Jadi sekitar ini juga sama uang. Dia mencari, jadi ini kan di orang mendapat uang tabungan ya. Iya. Ya. Ini orang yang mendapatkan uang dari keluarga. Ini uangnya untuk keluarga ya. Nah ini ada orang yang memberikan uang. Ini kantor.
Ngerti nggak? Ini konklusi kantor. Jadi ada orang dapat uang untuk diri dia, ada orang dapat uang untuk keluarga. Ini clue-nya ya dari kartu. Nah ini ada yang memberikan uang. Jadi itu asal mana ya? Asal dari yang di sekitar kantor. Konklusinya gitu kantor. Itu asalnya perempuan. Tanya deh, pasti perempuan. Kesurupannya. Nggak nanya sih. Tanya aja, pasti kesurupannya perempuan dulu ya. Jadi konklusinya adalah itu asal dari kantor. Oke. Ya, karena di situ ada orang dapat uang, ada orang dapat uang buat diri dia, buat keluarga, ada orang memberikan uang. Berarti kan kantor. Gitu, konklusinya gitu. Oke. Bukan dari gunung dia udah selesai. Stay dia. Ngapain dia ngikut juga? Tempat dia di situ. Karena misi dia untuk supaya kalian segera pulang. Siap. Ada lagi? Pertanyaan terakhir paling yang gue udah di warung itu kan ada yang nanya, dua temennya ngelihat orang ini nggak, dia berdua pakai jaket ini. Itu kan orang yang udah ngelewatin gue pas gue break maghrib itu kan. Dia udah lewat, ternyata yang sampai tuh gue. Nah harusnya mereka nyampe duluan dong. Nah itu ternyata mereka belum nyampe. Karena gue juga penasaran, cuman waktu itu gue udah langsung disuruh buru-buru, ayo beres-beres karena besok udah pada kerja kan. Jadi gue cabut tanpa tahu kabar kelanjutannya. Yang mau tanyain? Kemanakah mereka berdua? Pada saat lu udah sampai gitu, misalnya lu sampai di sana duluan, apakah dia udah sampai atau dia masih dalam perjalanan gitu kan? Satu kartu deh. Coba. Lagi. Lagi deh. Terakhir. Gue merinding nih. Ya, nih, gue merinding ya. Sama. Gue bacain ya, nih. Jadi mereka tuh sama kayak lo. Ya, mereka berjalan merasa itu jalan ya bener aja gitu. Nggak ada. Mereka terus gitu ya. Jalan gitu sampai mereka juga sama rombongan berjalan. Mereka ngerasa normal-normal aja. Ya pada saat lu udah sampai ya, mereka merasa belum sampai. Mereka belum sampai nih. Mereka masih berjalan terus sampai mereka merasa masih normal. Nah sampai akhirnya mereka juga sama ngerasa kok nggak sampai tuh gini. Ini kan ini orang lusuh ya. Ini uang gitu. Ini kan namanya nggak sampai. Jadi dia dimensi berbeda gitu. Kok nggak sampai gitu. Nih, ini dibikin, ini namanya orang mati ya. Mati itu maksudnya dibikin tidak sadar. Iya. Gitu. Jadi lo semua dibikin nggak sadar sama mereka gitu. Iya benar. Dibikin nggak sadar. Jadi mereka ya pas lo datang, mereka ya lagi jalan juga sama, masih jalan. Masih jalan seperti nggak sadar, pokoknya mereka jalan aja gitu. Berarti sama tuh ya kayak yang gue rasain. Sama. Ya, cuman gue nggak tahu aja kelanjutannya. Coba kayak kartu deh. Kemanakah dia? Apakah dia bertemu teman-temannya? Lagi. Terakhir. Nah, jadi 3 kartu ya. Sering berjalan tuh dia udah mulai berpikir, ini kan timbangan ya. Timbang tuh dia udah mulai menimbang, ini kayak ada sesuatu yang nggak bener nih, ya kan? Dia merasa insting dia tuh nih, dia udah merasa bahwa ini kan tujuan ya. Tujuan, tapi dia membelakangi tujuan. Gitu, dia udah mulai merasa gitu. Akhirnya dia bisa kembali karena dia melawan. Melawan tuh maksudnya dia mulai sadar gitu. Dia melawan nih. Gitu. Akhirnya dia bisa kembali. Dia kembali. Iya, karena dia melawan. Dia udah mulai sadar, nggak sampai-sampai. Alhamdulillah. Iya. Sehat-sehat, Bray. Iya, itu aja sih paling 3 pertanyaan gue. Sama kayak lo, lebih sama. Melawannya tuh maksudnya gimana ya? Melawan ya dia berusaha untuk sadar nih. Dia inget-inget rute mana nih. Bener. Kalau yang gue alamin tuh melawan nggak?
Lu pas lu sadar gimana? Pas lu tahu lu disasarin? Nggak ada yang sadar sampai akhirnya kejadian itu yang gue ditiup itu ternyata kita baru sadar ternyata kan ada maksudnya ada peak momennya loh. Oh, kalau dia nggak tahu juga ya. Kalau yang gue di sini dia mulai sadar ya bahwa kok ini nggak sampai nih ada yang salah nih rutenya gitu. Dari situ dia mulai ini dia berpedang tuh maksudnya dia melawan gitu. Melawan tuh mencari rute yang bener yang mana sih gitu. Dia ingat-ingat lagi gitu sampai akhirnya ketemu juga. Karena yang gue alamin juga pun pas gue jalan kayak ngelewatinnya yang tadi juga kok. Kayak tadi udah lewat sini deh. Lagi. Iya, terus mikirnya kayak kemarin gak lewat sini tau gitu. Ya begitu sama. Ketika sadar baru dia bisa lewatin sampai bawah lah. Ya, alhamdulillah. Iya. Sampai juga dia. Oke. Kasihan juga sih. Iya, berdua doang. Kasihan berdua doang, kasihan. Kasihan banget. Udah, Cukup? cukup. Oke. Baik, konco-konco, sudah terjawab pertanyaan dari narasumber. Sekian pembacaan tarot dari saya. Oke, berarti udah nih ya. Nah, Udah segmen tarot udah kebaca, udah terjawab segala macam semuanya. Sekarang kita mau ngucapin terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. terima kasih Wan. Makasih banget udah mau berbagi ceritanya. Tapi sebelum kita benar-benar kita tutup, Ya, ada cindramata mata. Asik. biar diwakili sama Om P. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Biasanya suruh dijembreng sama dia. Biasanya suruh dibuka, suruh dijembreng. Jembreng Wan. Boleh. Wan. Asik, baju baru. Bagian belakangnya. Asik. Kasih tahu belakangnya. Erwan resmi menjadi Konco penutur. Thank you, Wan, ya. Hore, sama-sama. Oke konco-konco, sebelum kita tutup podcast Nutrungi malam ini, aku dan tim dari Nutrungi mau disclaimer bahwa segala nama tempat, cerita peristiwa, maupun nama orang dan instansi manapun itu tidak disengaja dan kalau ada salah mohon dimaafkan ya karena itu bukan suatu kesengajaan. Gitu. Oke. Seperti biasanya ya. Ya. Oke, buat konco-konco yang mau cerita, kita juga nungguin sih cerita kalian sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk kirim cerita kalian ke sosial media Nutrungi semuanya karena belum tersedia hotline-nya, akan kita urus dengan sesegera mungkin, secepat mungkin. Jadi hubungi, reach out kita di sosial media, nanti akan kita hubungi kalian kembali untuk bisa ngobrol bareng di sini ya, cerita-cerita bareng semua di sini. Oke, akhir kata. Setiap cerita punya hikmahnya. Jangan lupa selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.